Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD dan dengan judul materi Sistem Pemerintahan, Politik, dan Implementasinya. Kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri, Renti Cahyaningtyas dengan NIM 107, lalu yang kedua, Retno Andini dengan NIM 118, lalu yang ketiga, Ainun Nabila Firdaus dengan NIM 136, dan yang keempat, Naima Binti dengan NIM 149. Pada slide pertama membahas bentuk negara dan macam-macam bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan atau ganzit, tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Lalu, macam-macam bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan itu adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Lalu yang kedua, ada negara federalisasi atau negara serikat. Negara ini merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Lalu yang ketiga ada negara konfederasi. Bentuk negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara yang berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan. Pada slide selanjutnya membahas bentuk pemerintahan dan macam-macam bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Dan macam-macam bentuk pemerintahan yaitu yang pertama, monarki. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua di dunia. Setiap raja dan ratu ini memiliki julukannya masing-masing. Lalu yang kedua ada tirani. Kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Contoh negara yang pernah menjalankan bentuk tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Lalu yang ketiga yaitu aristokrasi. Jika monarki dan tirani dipegang oleh satu orang, berbeda dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peranan penting, seperti halnya kaum cendekiawan. Pada tahun 1700-an, Prancis pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki ditunjukkan untuk kepentingan umum. Lalu yang keempat ada oligarki. Seperti aristokrasi, kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang. Tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, ataupun militer. Negara yang pernah menganut bentuk oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. Dan yang kelima ada demokrasi. Dalam demokrasi,
Setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Karena memang dalam demokrasi pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Lalu yang keenam ada teknokrasi. Tidak hanya politisi yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara. Ternyata pakar teknis juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan negara. Dalam teknokrasi, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang tertentu seperti insinyur, ilmuwan, dan profesional kesehatan. Lalu yang ketujuh ada timokrasi. Timokrasi adalah bentuk dari pemerintahan dengan ideal tinggi negara diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. Timokrasi ini merupakan lawan dari kepemimpinan yang berdasarkan kelas, keturunan, kekuasaan, dan hak istimewa. Lalu yang ke-8 ada kleptokrasi, bentuk dalam pemerintahan di mana pemegang kekuasaan menggunakan posisinya untuk mencuri kekayaan negara atau biasa yang disebut korupsi. Mereka mengambil pajak yang berasal dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Semakin massal tindak korupsi yang dilakukan pejabat publik, maka negara tersebut semakin merujuk kepada kleptokrasi. Lalu yang ke-9, oklokrasi. Oklokrasi terjadi saat negara dalam anarki massa dengan pemerintahan yang tidak legal. Mereka memiliki kekuasaan senjata dalam jumlah besar, sehingga rakyat lain menjadi takut. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir masuk ke dalam kategori ini, di mana keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional. Lalu yang terakhir ada plutokrasi. Ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin sangat terlihat pada plutokrasi. Hal ini karena bentuk dalam pemerintahan tersebut disetir oleh orang-orang kaya yang tercipta dari suatu kondisi ekstrim. Mereka tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, tetapi juga sumber militer seperti senjata dan lain-lain. Lalu di slide selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang tersusun dan dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Sistem ini juga disebut dengan sistem kongresional. Dalam sistem ini, posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali jika presiden melakukan tindakan pelanggaran konstitusi atau tindakan kriminal lainnya. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan yang nyata dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Lalu yang ketiga ada sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem ini memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden, sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang ada. Sistem ini juga disebut dual eksekutif atau eksekutif ganda. Meskipun Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial juga dipengaruhi oleh sistem parlementer, namun Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, karena secara resmi, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Lalu yang keempat ada sistem pemerintahan komunis. Komunisme sebenarnya merupakan suatu ideologi. Namun pada perkembangannya, ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut.
Sistem komunis juga sangat anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan yang telah menganut dalam suatu prinsip kebebasan sebagai dasar untuk menentukan kebijakannya. Lalu yang terakhir, ada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Sistem pemerintahan ini merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan yang telah dikombinasikan terhadap sistem pemerintahan secara demokratis dan dalam sebuah sistem pemerintahan liberal. Lalu, dalam slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno Andini. Ya, saya Retno Andini akan melanjutkan presentasi dari Ranti Cahyaningtyas, yaitu tentang peranan dan struktur pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama yaitu peranan organisasi pemerintahan pusat, yaitu memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam melaksanakan serta mengelola atau mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah ditempatkan. Pemerintah ini mengacu pada organisasi dan pemerintahan kepada individu atau orang di dalamnya. Pemerintah merupakan salah satu syarat dapat terbentuknya atau berdirinya suatu negara, selebihnya mengenai pemerintahan. Yang kedua yaitu pemerintah daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Para penyelenggara daerah yang dimaksud antara lain adalah gubernur, wali kota, dan perangkat lainnya seperti kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lainnya diatur oleh sekretariat daerah. Lalu lembaga legislatif yang berada di daerah diantaranya adalah DPRD 1 untuk tingkat provinsi dan DPRD 2 untuk tingkat kabupaten dan kota. Baik, yang selanjutnya adalah struktur pemerintah pusat dan struktur pemerintah daerah. Struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia setelah amandemen, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pengawas Keuangan, selanjutnya MPR yang terdiri dari DPD dan DPR sebagai badan legislatif, selanjutnya Presiden dan Wakil Presiden sebagai badan eksekutif, dan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial yang tergabung dalam badan yudikatif. Dan struktur pemerintah daerah yaitu wali kota, wakil wali kota, lalu DPRD, setelahnya di bawah wali kota, wakil wali kota terdapat sekretariat daerah, lalu sekretariat DPRD, selanjutnya dinas-dinas, badan-badan, kantor, asisten pemerintah, asisten pembangunan, asisten administrasi, lalu di bawah asisten pemerintah terdiri dari bagian hukum dan HAM, bagian pemerintah dan OTDA, lalu selanjutnya adalah di bawah asisten administrasi terdiri dari bagian organisasi dan bagian umum. Yang selanjutnya adalah kecamatan, lalu desa atau kelurahan. Lalu berikutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebelum amandemen. Sebelum diamandemen, Undang-Undang 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR atau lembaga tertinggi. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem konstitusional, yang kedua Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Dan yang terakhir adalah menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang berikutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia saat ini setelah diamandemen.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Saya Ainun Nabila Firdaus akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Retno Andini. Yang selanjutnya yakni konsep otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan daerah istimewa. Otonomi daerah. Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada satu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yakni asas otonomi daerah. Asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri atas 3 asas. Yang pertama asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan. Yang selanjutnya asas desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang berarti lepas dan centrum berarti pusat. Artinya melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang selanjutnya asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang selanjutnya tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah, yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, mendorong pemberdayaan masyarakat. Kemudian, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang selanjutnya daerah istimewa di Indonesia. Daerah istimewa adalah daerah maupun entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekedar diakui baik oleh negara Indonesia maupun oleh pemerintah kolonial Belanda. Serba-serbi daerah istimewa. Yang pertama ada daerah Aceh. Yang pertama satu-satunya daerah istimewa yang diberi otonomi khusus. Yang kedua satu-satunya daerah istimewa yang masih ada yang mendapat keistimewaan karena sejarah dan politik. Yang ketiga, satu-satunya daerah istimewa yang ada di Pulau Sumatera. Yang keempat, merupakan daerah istimewa yang terakhir dibentuk.
Selanjutnya daerah istimewa Berau, yakni daerah istimewa yang setingkat kabupaten yang memiliki wilayah terkecil. Yang selanjutnya yakni daerah Bulungan, yang merupakan satu-satunya bekas daerah istimewa yang setingkat kabupaten yang bekas wilayahnya dijadikan satu provinsi tersendiri. Ya, saya Naimah binti Dwi Pramesti akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ayunun Nabila tentang daerah istimewa di Indonesia. Daerah istimewa di Indonesia selanjutnya ada Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan daerah istimewa yang secara jelas disebutkan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada bagian 2 pasal 2 butir B tentang satuan-satuan negara yang berdiri tegak sendiri disebutkan dengan jelas bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah istimewa. Yang selanjutnya, Kalimantan Barat merupakan daerah dengan suap raja terbanyak, yakni sejumlah 14 suap raja, di mana suap raja merupakan daerah yang memiliki hak untuk memerintah daerahnya sendiri. Daerah suap raja ini diakui oleh pemerintah kolonial dan berbentuk sebagai kerajaan, kesultanan, dan status suap raja sendiri berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi dan berhak mengatur daerahnya sendiri. Kemudian ada daerah Kutai yang merupakan satu-satunya daerah istimewa setingkat kabupaten yang daerahnya langsung dimekarkan menjadi satu kabupaten dan 2 kota begitu dibubarkan. Selanjutnya adalah daerah Surakarta, daerah istimewa yang pertama kali dibubarkan pada tahun 1946. Kemudian daerah istimewa yang memiliki usia terpendek, yakni hanya 10 bulan, 3 minggu, dan 5 hari. Kemudian merupakan satu-satunya daerah istimewa yang hanya diakui secara de facto atau tidak dibentuk dengan konstitusi atau undang-undang atau peraturan yang setingkat. Ya, daerah yang selanjutnya adalah daerah Yogyakarta. Daerah Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang sampai saat ini masih ada, yang mendapat sifat istimewa sejak dibentuk dengan undang-undang. Satu-satunya daerah istimewa yang memiliki hak asal-usul yang masih bertahan sejak tahun 1945. Pada saat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan pada tanggal 31 Agustus 2012. Daerah Istimewa Yogyakarta berusia 67 tahun, 1 minggu, dan 5 hari. Satu-satunya daerah istimewa yang dibentuk oleh negara bagian Republik Indonesia dan merupakan daerah istimewa yang undang-undang khususnya diajukan paling awal namun mendapat persetujuan paling akhir, yakni tahun 1946, dan 2001 diajukan oleh Yogyakarta tetapi tidak dibahas. Kemudian pada tahun 2007 diajukan oleh pemerintah dan tahun 2010 diajukan kembali oleh pemerintah dan akhirnya disetujui pada tahun 2012. Ya, dan selanjutnya ada sistem politik. Menurut Rusadi Kartaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Di antara bermacam-macam proses dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Sistem politik terdiri dari macam-macam, yakni akan saya bahas. Nah, selanjutnya yang macam-macam sistem politik ada 3, yakni sistem politik totaliter, sistem politik otoriter, dan sistem politik demokrasi. Akan saya bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter ini menekankan konsensus total di dalam masyarakat, dan untuk mencapai konsensus total dilakukan dengan indoktrinasi ideologi
serta dengan pelaksanaan kekuasaan secara paksaan yang luas dan mendalam. Kemudian, sistem politik otoriter atau sistem politik ini disebut pula dengan kata kediktatoran atau sistem politik non-demokrasi. Nah, di dalam sistem politik ini memiliki gaya pemerintahan yang mempunyai kedaulatan tertinggi, dipegang oleh segolongan elit kecil atau satu orang saja. Kemudian sistem politik demokrasi adalah sistem politik di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi atau liberalisme. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.